Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 17 Muharram tahun 1442 Hijriah atau 5 September tahun 2020, kita melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah dan kita merujuk kepada kitab buah karya dari Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah tentang perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, pembahasan kita masih terkait hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Kemudian sebelumnya sudah dibahas bagaimana perjalanan Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, kemudian bagaimana ketika beliau istirahat beberapa saat sebelum tiba di kota Madinah sampai akhirnya beliau tiba di kota Madinah dan disambut oleh kaum Ansar, yaitu penduduk kota Madinah. Dan pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah tentang membangun kota Madinah. Ya, bagaimana Nabi Muhammad SAW membangun kota Madinah. Yang megang kitabnya ada di halaman 251. Di sini terkait masalah membangun kota Madinah. Di awal disampaikan oleh penulis rahimahullah bahwasanya sejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau tiba di kota Madinah, beliau langsung punya tugas membangun kota Madinah. Yang mana di kota Madinah ini dibangun sebuah masyarakat muslim, kemudian dibangun sebuah negara Islam yang mana nanti akan mewarisi dua negara besar. Saat itu ada dua negara besar, yaitu negara Persia dan negara Romawi. Maka kota Madinah dibangun oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa langkah yang disebutkan oleh penulis rahimahullah bagaimana langkah-langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membangun kota Madinah. Langkah yang pertama, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun kota Madinah adalah beliau mendirikan masjid. Ini langkah nomor satu, ini langkah yang pertama. Beliau membangun Masjid Nabawi. Dan beliau juga membangun kamar-kamar untuk istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu langkah yang pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam membangun kota Madinah. Kemudian langkah yang kedua, setelah masjid jadi, kemudian kamar-kamar di sekitaran masjid jadi, maka langkah yang kedua adalah beliau
mendatangkan dua keluarga yang mulia. Kita tahu beliau hijrah ke kota Madinah bersama dengan sahabat yang mulia, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka setelah beliau membangun masjid, beliau hadirkan dua keluarga yang mulia. Yang dimaksud yang pertama adalah keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua adalah keluarganya sahabat yang mulia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyewa seorang yang bernama Abdullah bin Uraikid, ya, sebagai penunjuk jalan. Nabi menyewa Abdullah bin Uraikid sebagai penunjuk jalan ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah bersama dengan Abu Bakar. Kemudian setelah membangun masjid di kota Madinah, maka Nabi SAW mengutus Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ini adalah mantan budaknya Nabi SAW. Awalnya Zaid bin Harisah budaknya Khadijah. Kemudian sama Khadijah dihadiahkan kepada Nabi SAW. Dulu kita pernah sampaikan kisahnya. Zaid bin Harisah awalnya seorang yang merdeka. Kemudian terjadi peperangan antar suku. Akhirnya Zaid bin Harisah tertawan. Kemudian dari tangan ke tangan pindah, akhirnya jadi budaknya Khadijah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dihadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapaknya Zaid Harisah ini, dia nyari informasi, ternyata Zaid posisi lagi di kota Makkah. Kemudian disamperin sama bapaknya, didatangin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian diminta, pengen dibeli, pengen dibebaskan sama bapaknya. Kata Nabi SAW, nggak usah dibayar, tanya aja sama anaknya. Kalau mau ikut Anda, bawa. Kalau nggak mau, ya udah. Kalau dia mau ikut saya. Ketika ditanya sama Zaid, ternyata Zaid lebih memilih Nabi SAW. Meskipun statusnya budaknya Nabi SAW, tapi diperlakukan luar biasa. Sehingga sampai-sampai ketika bapaknya datang pengen ngambil, masih lebih milih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Zaid bin Harisah. Ketika Nabi SAW selesai membangun masjid di kota Madinah, diutus dengan dibekali harta, dibekali kendaraan, dimodalin sama Nabi SAW, diminta untuk bawa keluarga beliau yang tersisa di Makkah, putri-putrinya dan yang lainnya, kecuali Zainab. Zainab waktu itu belum dibawa karena memang masih status sebagai istri dari Abul As bin Ar-Rabi', sehingga belum bisa dibawa. Kemudian juga Saudah binti Zam'ah, yang salah seorang istri Nabi SAW, itu juga dibawa, dan yang lainnya. Lalu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu juga ngirim orang untuk membawa keluarganya. Setelah beres bangun masjid, bangun kamar-kamar, bawa keluarga dari kota Makkah untuk berangkat ke kota Madinah. Ada dikirim orang. Dan disebutkan, ya, Abdullah bin Abu Bakar itu berangkat, anaknya ini, ya, Abdullah bin Abu Bakar berangkat, kemudian bawa keluarga Abu Bakar yang tersisa. Di antaranya dibawa itu Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Kemudian juga dibawa Ummu Aiman, ya, istri Zaid bin Harisah, ya, mantan budaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka akhirnya tinggal di kota Madinah, dan disebut sebagai kota Nabi. Makanya dikatakan Madinah Nabawiyah. Ini langkah yang kedua.
Langkah yang pertama bangun masjid, langkah yang kedua bawa keluarga. Kemudian langkah yang ketiga, ketika Nabi SAW membangun kota Madinah adalah menjalin hubungan dengan orang-orang Yahudi melalui bantuan Abdullah bin Salam, ya, melalui bantuan Abdullah bin Salam radhiyallahu an. Ini Abdullah bin Salam adalah salah seorang ulama Yahudi di kota Madinah di kala itu. Jadi Rasulullah SAW menjalin hubungan dengan orang-orang Yahudi karena di Madinah banyak orang-orang Yahudi. Nah, perlu menjalin hubungan dengan mereka. Maka itu dimulai oleh Rasulullah SAW dengan bantuan Abdullah bin Salam, ingin mengajak mereka supaya masuk Islam. Sehingga ketika Nabi SAW sampai di kota Madinah, Abdullah bin Salam itu salah seorang ulama Yahudi yang tadi kita sebutkan, langsung menemui Nabi SAW. Kemudian Nabi ini diuji, ya, terkait kebenaran kenabiannya. Benar nggak kenabiannya? Benar nggak kerasulannya, risalahnya? Maka oleh Abdullah bin Salam diajukan beberapa pertanyaan. Ya, diajukan beberapa pertanyaan. Ada 3 pertanyaan diajukan oleh Abdullah bin Salam, ulama Yahudi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan yang pertama, kata Abdullah bin Salam, ma awwalu asyratis sa'ah? Apa tanda kiamat yang pertama? Kemudian pertanyaan yang kedua, ma awwalu tu'amin ya'kuluhu ahlul jannah? Makanan apa yang pertama bakal dimakan oleh penghuni sorga? Ini pertanyaan yang kedua. Kemudian pertanyaan yang ketiga, ma balul walad yanzi'u ila abihi au ila ummihi? Apa sebabnya anak itu mirip bapaknya atau ibunya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, akhbaroni bihinna Jibril anifan. Baru saja Jibril ngasih wahyu. Ya, belum lama Jibril ngasih kabar, ngasih informasi. Faqala Abdullah, maka Abdullah bin Salam dia bilang, Jibril yang ngasih informasi? Faqala Nabi SAW, maka Nabi jawab, iya, Jibril yang ngasih informasi. Maka Abdullah berkata, huwa aduwul yahud minal malaikah. Itu Jibril adalah musuhnya orang-orang Yahudi dari kalangan malaikat. Orang Yahudi paling gak demen sama Jibril alaihi salam. Maka Nabi SAW mulai menyebutkan terkait pertanyaan yang ditanyakan oleh Abdullah bin Salam. Nabi mengatakan, amma awwalu asyratis sa'ah, adapun tanda kiamat yang pertama, fanarun takhruju 'alan nas, yaitu munculnya api. Ada keluar api yang muncul, dia keluar di hadapan orang banyak, tasuquhum ilal maghrib, kemudian akan menggiring orang-orang ke barat. Ini tanda kiamat yang pertama. Wa amma awwalu ta'amin ya'kuluhu ahlul jannah, adapun makanan pertama yang bakal dimakan oleh penghuni sorga, faziyadatu kabidil hud, yaitu tambahan atiknya ikan paus. Wa ammal waladu, adapun anak, fa idza sabaqa ma'ur rajul ma'an nisa, kalau misalkannya, ya, mohon maaf, air maninya laki-laki mendahului air maninya perempuan,
naza'al walada ila abihi, maka anak itu bakal mirip bapaknya. Wa idza sabaqa ma'al mar'ati ma'ar rajuli, kalau misalkannya air maninya wanita mendahului air maninya laki-laki, naza'al walada ila ummihi, maka anak itu bakal lebih mirip ke ibunya. Maka sampai di sini mendengar jawaban Nabi Muhammad SAW, Abdullah bin Salam mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad, bahwasanya engkau adalah utusan Allah. Langsung masuk Islam dia. Jadi ketika Nabi tiba di kota Madinah, langsung disamperin sama Abdullah bin Salam, ulama Yahudi, dites, diuji, lulus, bisa jawab, langsung dia masuk Islam. Ini Rasul beneran, ini Nabi beneran. Lalu ketika Abdullah bin Salam masuk Islam, otomatis ini kesempatan. Ya, ini merupakan peluang untuk menjalin hubungan baik dengan orang-orang Yahudi dan bisa ngajak mereka masuk Islam. Kesempatannya terbuka lebar. Kenapa? Karena ulamanya, kepalanya udah masuk Islam. Kemudian Abdullah bin Salam dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, innal yahuda qaumun buhtun." Wahai Rasulullah, orang Yahudi itu adalah kaum pendusta. Orang Yahudi mereka kaum pendusta. Wahum ya'lamuna anni sayyiduhum. Mereka tahu aku adalah pemuka mereka. Wabni sayyidihim, dan mereka tahu aku adalah anaknya para pemuka mereka. Wa a'lamahum, mereka tahu aku adalah orang yang paling berilmu. Wa ibni a'lamihim, dan mereka tahu aku adalah anaknya orang yang berilmu. Artinya mereka tahu aku ulama, dan mereka juga tahu aku anaknya ulama mereka. Kemudian dia berkata, fada'him fasalhim anni qabla an ya'lamu anni qad aslamtu. Maka hati-hati ya Rasulullah, ya, kumpulkan mereka, tanya kepada mereka, dan itu sebelum mereka tahu saya udah masuk Islam. Jangan bilang-bilang kalau saya udah masuk Islam. Fa innahum in ya'lamu anni qad aslamtu, karena kalau mereka tahu saya udah masuk Islam, qalu fi ma laisa fi, mereka akan berkata sesuatu yang sebenarnya tidak ada pada diriku. Lihat, Nabi SAW awal-awal beliau menjelang diangkat menjadi Nabi dan Rasul, orang-orang kafir di Mekah semuanya ngasih jempol sama Nabi SAW. Semuanya pada bilang As-Siddiq, semuanya pada bilang Al-Amin. Nabi itu punya gelar Al-Amin di tengah-tengah masyarakat Makkah. Akan tetapi ketika Nabi membawa Islam, mengumpulkan orang-orang Makkah, langsung mereka berbalik 180 derajat. Dibilang Muhammad orang gila, dibilang Muhammad tukang sihir, dibilang Muhammad ini, itu, dan seterusnya. Berbalik 180 derajat. Dan ini yang diwanti-wanti oleh Abdullah bin Salam, ulama Yahudi ini. Di awal Nabi udah seneng nih, ulama Yahudi udah masuk Islam, tinggal ngajak buntutnya gampang insyaallah. Akan tapi udah diwanti-wanti sama Abdullah bin Salam, orang Yahudi pendusta ya Rasulullah. Ya, hati-hati. Engkau kumpulkan mereka, engkau tanya mereka, jangan bilang dulu saya udah Islam.
Karena kalau engkau bilang, bahaya, mereka akan berkata sesuatu yang aslinya tidak ada pada diriku. Iya, mereka tahu aku ulama mereka. Mereka tahu aku anak ulama mereka. Mereka tahu aku pemuka mereka. Mereka tahu aku anak pemuka mereka. Tapi mereka nggak demen sama Islam. Maka akhirnya Nabi SAW mengumpulkan orang-orang Yahudi. Nabi SAW mengundang orang-orang Yahudi biar kumpul. Setelah dapat arahan dari Abdullah bin Salam tadi. Maka ketika mereka sudah ngumpul, Nabi berkata kepada orang-orang Yahudi, "Ya ma'syara Yahudi, ya ma'syara Yahud, wahai orang-orang Yahudi, wailakum, celaka kalian. Ya, wattaqullah, celaka kalian, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Fawallahi, demi Allah, alladzi la ilaha illa huwa, yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Innakum ta'lamuna anni Rasulullah haqqan." Ya, sesungguhnya kalian itu aslinya udah tahu aku adalah utusan Allah, dan kalian tahu 100% tuh. Wa anni ji'tukum bihaqqin, dan saya tahu sesungguhnya kalian itu udah tahu aku datang dengan membawa kebenaran. Ya, fa aslimu, maka kalian semuanya harus masuk Islam. Demi Allah, saya tahu kalian tuh tahu saya adalah utusan Allah. Kalian itu tahu saya datang membawa kebenaran. Nabi udah bilang gitu sama orang-orang Yahudi. Maka kalian harus masuk Islam semuanya. Akhirnya fa'ajabu qailina, maka mereka pun menjawab, "Mana alamuhu?" Kita nggak tahu tuh. Mereka bilang begitu. Kita nggak tahu tuh. Jadi mereka nganggapnya kayak Nabi ini wah sok-sok tahu gimana gitu. Padahal mereka beneran tahu. Tapi memang begitulah. Yang dari awal sudah diwanti-wanti sama Abdullah bin Salam tadi. Fa'ada sallallahu alaihi wasallam da'watahu ilal Islam salasa marrat, sampai diulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 kali. Ya, sampai diulang oleh Nabi SAW 3 kali. Wahai orang Yahudi, bertakwalah kalian kepada Allah. Celaka kalian. Kalian tuh tahu aslinya siapa saya. Saya adalah Rasulullah. Saya datang dengan membawa kebenaran. Kalian harus masuk Islam. Sama mereka bilang, mana alamu? Kita nggak kenal. Istilahnya kita nggak kenal ente gitu. Siapa ente gitu. Nabi ulangi lagi, wahai orang Yahudi, celaka kalian, bertakwalah kalian kepada Allah. Demi Allah, kalian tuh tahu siapa saya. Saya adalah utusan Allah. Saya datang dengan membawa kebenaran. Kalian harus masuk Islam. Dijawab lagi sama orang Yahudi, siapa ente katanya. Digituin. Akhirnya apa? Akhirnya Nabi SAW bertanya kepada mereka, fa ayyu rajulin fikum Abdullah bin Salam? Menurut kalian Abdullah bin Salam itu siapa menurut kalian? Qalu, kemudian mereka mengatakan, mereka menjawab, dzaka sayyiduna, dia adalah pemuka kami. Wa ibnu sayyidina, dia adalah anaknya pemuka kami. Keren dijawab sama orang Yahudi. Wa a'lamina wa ibnu a'lamina, dan dia adalah ulama kita, dan dia adalah anaknya ulama kita. Dijawab keren tentang Abdullah bin Salam ketika ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, kemudian Nabi nanya lagi nih, afara'aitum in aslam? Bagaimana menurut kalian kalau dia masuk Islam? Karena mereka diajak masuk Islam enggak mau. Qalu, mereka menjawab, hasyadillah ma kana liyuslim. Mustahil katanya. Kagak bakal Abdullah bin Salam itu masuk Islam. Mustahil. Karena tahunya mereka begitu. Maka di sini Nabi SAW mengatakan, ya ibn Salam, ukhruj alaihim. Wahai Abdullah bin Salam, mana tadi Abdullah bin Salam? Coba keluar. Mereka udah pada ngumpul, rame orang Yahudi. Dia nggak tahu orang Yahudi itu. Mereka nggak tahu orang Yahudi. Lagi ada
Abdullah bin Salam yang monitor dari tadi gitu. Akhirnya Nabi bilang, "Mana Abdullah bin Salam? Keluar." Akhirnya Abdullah bin Salam dia keluar. Kemudian dia mengatakan, "Ya ma'syara Yahud ittaqullah." Abdullah bin Salam yang ngomong sekarang, "Wahai orang Yahudi kalian semua, kalian harus bertakwa kepada Allah. Fa wallahi alladzi la ilaha illa huwa." Demi Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Innakum ta'lamuna annahu Rasulullah. Kalian tuh tahu, ini dia nih Rasulullah. Wa annahu ja'a bil haq, kalian tahu dia datang dengan membawa kebenaran. Akhirnya ketika mereka mendengar omongannya Abdullah bin Salam, dibalik. Kalau tadi bilang, wah ini Abdullah bin Salam Abdullah bin Salam ini pemuka kita, anaknya pemuka kita nih, ulama kita, anaknya ulama. Sekarang dibalik, setelah mendengar Abdullah bin Salam ngomong itu, langsung 180 derajat. Mereka berbalik mengatakan apa? Wah, dia ini orang paling jelek di antara kita. Dia orang paling bobrok di antara kita, orang paling buruk di antara kita. Anaknya orang-orang yang buruk di antara kita. Kemudian mereka mencela Abdullah bin Salam. Maka akhirnya Rasulullah pun mengusir orang-orang Yahudi. Ya, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengusir orang-orang Yahudi. Kemudian Abdullah bin Salam mengatakan, "Ini ya Rasulullah yang saya takutin dari awal. Yang saya takutin dari tadi kejadian ya Rasulullah." Dan dulu Abdullah bin Salam disebutkan oleh penulis rahimahullah, ya ketika Rasulullah SAW datang ke kota Madinah, itu dia bilang apa? Dia bilang, aku liatin wajahnya, dan aku lihat wajahnya Rasulullah itu bukan wajah pendusta. Bahkan ucapan yang pertama kali aku dengar dari mulutnya adalah afsus salam, ya sebarkanlah salam. Wa at'imut ta'am, ya bagi-bagi makanan. Wa sallu bil laili, dan salat malamlah. Wan nasu niyam, sementara orang-orang lagi pada tidur. Tadkhulul jannata bisalam, maka kalian akan masuk surga dengan selamat. Ini cerita dari Abdullah bin Salam. Dulu waktu Rasulullah awal nyampe ke Madinah, saya lihat mukanya bukan muka-muka tukang bohong gitu. Bahkan omongan yang pertama kali saya dengar dari mulutnya itu omongan yang indah. Disuruh nyebarin salam, disuruh bagi-bagi makanan, disuruh sholat malam, sementara orang tidur. Dengan itu masuk surga dengan selamat. Karena di orang Yahudi kita tahu syariat sholat itu udah ada sejak dahulu, sejak zamannya Nabi Musa alaihissalam. Itu langkah ketiga setelah Nabi membangun setelah Nabi membangun masjid. Ini langkah-langkah Nabi membangun kota Madinah. Yang pertama membangun masjid, yang kedua ngedatangin keluarganya, yang ketiga menjalin hubungan dengan orang Yahudi. Kemudian langkah yang keempat yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam membangun kota Madinah adalah membuat perjanjian antara orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansar. Ya, membuat perjanjian antara orang-orang Muhajirin, orang-orang yang hijrah dari Makkah ke Madinah, dan orang-orang Ansar yang nolongin orang-orang Muhajirin yang hijrah. Di situ dibuat perjanjian, ya persetujuan damai, ya, dengan orang-orang, termasuk di antaranya dibuat perjanjian antara orang Ansar, orang Madinah. Kemudian juga dibuat perjanjian dengan orang-orang Yahudi di Madinah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau
membuat surat yang ditulis, bukan Nabi yang nulis karena Nabi tidak bisa membaca dan menulis, tapi ada yang menulis. Di dalam surat itu ada perjanjian yang isinya Masya Allah, ya, isinya sangat cermat, sangat detail, menggambarkan bagaimana keahlian dalam berpolitik, menggambarkan kecerdasan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau menyatukan, mengikat orang-orang Madinah. Ada kaum Ansar, ada kaum Muhajirin disatukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga kelompok-kelompok Yahudi yang tinggal bertetangga dengan mereka, ini juga disatukan sehingga mereka menjadi satu kesatuan yang siap menghadang siapapun yang ingin menghancurkan kota Madinah. Jadi betul-betul disiapkan oleh Nabi SAW, nggak bakal bisa ditembus itu kota Madinah. Nah, di antara isi perjanjian yang ditulis oleh Nabi SAW, yang dibuat suratnya itu tertulis oleh Nabi SAW, ada disebutkan oleh penulis rahimahullah, karena ini ada poin-poin penting sehingga disebutkan sebagian. Di situ ditulis, "Hadza kitabun min Muhammadin an-nabiyul ummi." Ini adalah perjanjian, ya, yang datang atau yang ditulis, yang ditetapkan oleh Muhammad, seorang nabi yang ummi. Bainal mu'minin wal muslimin, ini perjanjian antara orang-orang beriman dan orang-orang Islam. Min Quraisyin wa Yathrib, di kalangan antara orang-orang Quraisy, orang-orang Makkah, dan orang-orang Yathrib, orang-orang Madinah. Waktu itu namanya masih Yathrib. Wa man tabi'ahum, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Falahiqa bihim wa jahada ma'ahum, ya, mereka harus berafiliasi dengan orang-orang Muhajirin dan Ansar, harus berjuang bersama. Annahum ummatan wahida min dunin nas, bahwasanya mereka adalah satu kesatuan dengan umat yang lainnya, dan seterusnya. Maka di situ ada poin-poin yang penting. Di antaranya disebutkan oleh penulis rahimahullah. Yang pertama, poinnya adalah innal mu'minin la yatrukuna mufarraha. Orang-orang beriman itu tidak membiarkan seseorang di antara mereka terlilit hutang. Bainahum an yu'tu bil ma'ruf fi fida'i wa aqlin. Di antara mereka itu harus memberikan bantuan dengan cara yang baik, baik utang itu berupa tebusan ataupun utang itu berupa diat. Jadi kalau mereka punya tebusan, mereka ngutang, ini harus dibantu, jangan dibiarin. Atau utang itu berupa diat, ketika ada yang kena kewajiban diat membayar 100 ekor onta, maka tidak boleh dibiarin, tapi harus dibantu. Kemudian yang kedua, ya, seorang mukmin tidak dibenarkan bersekutu dengan mantan hamba sahaya yang mukmin yang lain. Kemudian juga tidak bersekutu dengan mantan tuanya, tidak bersekutu dengan mantan budaknya yang lain, tidak bersekutu dengan mantan tuanya. Ini tidak dibenarkan dalam perjanjian tersebut. Kemudian yang ketiga, disebutkan dalam perjanjian, sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang bertakwa, dia akan menentang orang-orang yang membangkang di antara mereka. Dia akan menentang orang-orang yang mencari pembenaran untuk berbuat zalim atau dosa, atau untuk berbuat pelanggaran atau kerusakan di antara orang-orang beriman. Orang yang beriman, orang yang bertakwa pasti tidak akan membela, dan bahwasanya mereka bersatu padu dalam menentangnya, walaupun dia anak salah seorang dari mereka. Kalau salah tetap bilang salah. Ini isi perjanjiannya. Kemudian yang keempat, seorang mukmin tidak dibenarkan membunuh mukmin yang lain gara-gara dia bunuh orang kafir, nggak boleh.
Kemudian tidak pula dibenarkan menolong orang kafir untuk memerangi orang beriman. Ini juga nggak boleh. Bahwa perlindungan Allah adalah salah satu dan dapat diberikan kepada mereka sekalipun oleh orang yang paling rendah dari mereka. Jadi perlindungan Allah berlaku buat semua, buat orang yang terhormat, buat orang yang rendah, untuk orang beriman semuanya sama. Nah, jadi jangan sampai kejadian orang beriman dibunuh gara-gara ngebunuh orang kafir, atau ada orang beriman nolongin orang kafir. Ini nggak boleh. Kemudian yang kelima perjanjiannya adalah sesungguhnya orang-orang yang beriman sebagian dari mereka adalah penolong bagi yang lain tanpa umat lain. Umat lain nggak berlaku, hanya orang beriman saja penolong sebagian yang lain bagi yang lain. Dan bahwasanya orang-orang Yahudi yang mengikuti kami, maka dia berhak mendapatkan pertolongan dan perlakuan yang sama. Orang Yahudi yang ikut satu atap mereka, dan tidak dizalimi dan tidak pula ditindas. Kemudian yang keenam, kondisi damai bagi kaum muslimin adalah satu. Ya, seorang mukmin tidak boleh mengadakan perdamaian tanpa mukmin yang lain di dalam perang di jalan Allah. Akan tapi yang boleh adalah sama rata, adil di antara mereka. Jadi keadilan satu atap antar orang beriman. Kemudian yang ketujuh, barang siapa membunuh orang beriman secara sengaja tanpa dosa yang mengharuskannya dibunuh, maka dia harus dikisos. Ada orang beriman kagak ngapa-ngapa dibunuh, nggak ada dosa, nggak ada apa, maka orang ini harus dikisos, kecuali jika keluarga korban merelakannya. Ini hukum kisos itu tidak berlaku kalau ada keluarga korban satu saja yang memaafkan. Ya, saya dapat cerita ketika ketika sedang umroh, kemudian jalan-jalan ada dekat masjid ada namanya dekat masjid Kisos di Arab Saudi. Itu ada namanya Masjid Kisos, di sampingnya ada kayak tempat khusus buat kisos. Kemudian mutawif atau orang yang gate kita di sana itu dia cerita katanya dulu ada keluarga kerajaan yang membunuh orang Badui. Itu infonya mungkin sebagian kita dengar gitu ya, ada keluarga kerajaan di Kisos. Kemudian ada pesan tersampaikan bahwa ini membuktikan Islam itu nggak pandang bulu, biar dikata keluarga raja tetap dikisos. Akhirnya dikisos. Tapi kisah aslinya ternyata tidak dikisos. Jadi ternyata awalnya memang bapaknya anak tersebut orang Badui itu tidak memaafkan. Pokoknya harus dikisos. Dan memang perjalanan kisos, ketika orang yang akan dikisos itu udah digeletakin, algojonya megang pedang, itu maju satu langkah. Kemudian diam sejenak, maju lagi langkah kedua. Diam sejenak, baru maju lagi langkah ketiga, dipenggal orang yang dikisos itu. Nah, ternyata ketika algojo itu maju satu langkah, semua keluarga diam. Kemudian pas langkah kedua, baru bapaknya teriak, maafin. Kemudian bapaknya diwawancara. Ternyata bapaknya bilang, ini pelajaran buat yang lain, bahwasanya Islam itu nggak pandang bulu, biar dikata keluarga raja tetap berlaku. Dari awal sengaja saya pengen sampai di sini gitu, biar orang tuh tahu hukum Islam tidak pandang bulu. Akhirnya tidak jadi dikisos, dimaafin, langsung sujud syukur. Nah, yang mau dikisos itu. Jadi seperti itu. Jadi kalau dalam Islam ada orang Islam membunuh orang Islam, nggak ada salah apa-apa, itu maka dia dikisos. Tapi ini yang menegakkan hukum ini tentunya pemerintah, ya, bukan warga bikin organisasi kemudian bikin hukum Islam, tidak, tapi pemerintah. Dan hukum kisos kalau ada satu saja yang memaafkan keluarganya, tidak jadi dikisos.
Dan ini hukum Islam. Ya, hukum Islam. Terkadang masyarakat kaum muslimin itu terkena syubhat ketika contoh ada rekaman kisos di Arab Saudi tersebar, kemudian dilihatnya kayaknya ini nggak manusiawi begitu. Ya mungkin ini penilaian orang yang tidak berilmu. Sementara orang yang berilmu, ya dia akan paham ini namanya hukum kisos. Sehingga di sini kita dapat faedah. Kalau ada video kisos kita punya gitu ya, nggak usah di-share. Nanti yang ada sebagian orang salah paham. Arab Saudi negara Islam tapi kejam, negara Islam tapi ini kok Islam gini, dan yang ada malah fitnah. Sehingga kita harus menyaring informasi. Nggak semua orang dikasih informasi. Sebagaimana Nabi SAW menyaring informasi ketika Nabi bonceng siapa? Muaz bin Jabal. Nabi nanya di awal, apa hak Allah yang harus ditunaikan oleh hamba, dan apa hak hamba yang harus ditunaikan oleh Allah. Ini sebagian saya kira pernah dengar hadisnya. Di akhir hadis Nabi bilang apa? Ketika Muaz nanya, ya Rasulullah, boleh nggak saya bilang-bilang sama orang-orang, boleh nggak saya sebarin informasi ini? Nabi bilang jangan. Di sini ada faedah kata para ulama, bolehnya menyaring informasi. Nggak semuanya asal kita sebarkan dan seterusnya. Kemudian lanjutannya, dan bahwasannya seluruh orang-orang beriman ini harus menentang pelaku perbuatan tersebut. Artinya kalau ada orang Islam membunuh orang Islam, pertama harus dikisos, atau kalau tidak kecuali dimaafin sama keluarganya, dan semua harus menentang perbuatan tersebut. Tidak boleh setuju kalau ada orang yang bunuh orang lain, orang Islam, dan tidak halal bagi mereka kecuali menegakkan hukum atasnya. Tidak halal ketika dapatin orang bunuh orang kecuali harus ditegakkan hukum. Tidak boleh dibiarkan. Kemudian yang berikutnya yang ke-8, sesungguhnya orang-orang Yahudi membantu orang-orang beriman, orang-orang mukmin selama mereka berperang. Sesungguhnya orang-orang Yahudi Bani Auf adalah satu umat bersama orang-orang mukmin. Bagi orang-orang Yahudi agama mereka, jadi mereka bebas. Dan bagi orang-orang Muslim agama mereka. Yang Yahudi ya silahkan lanjut dengan keyakinannya, yang Muslim lanjut dengan keyakinannya. Baik diri mereka maupun mantan hamba sahaya mereka, maupun mantan budaknya. Kecuali orang-orang yang berbuat zalim atau melakukan dosa, maka dia tidak mencelakakan kecuali dirinya dan keluarganya. Artinya kalau ada orang yang ngelawan salah sendiri. Kalau ada orang yang ngelawan berarti sama aja dia nyelakain dirinya. Orang Yahudi ketika orang beriman perang harus bantu. Dan orang Yahudi di atas keyakinannya nggak masalah. Orang beriman di atas keyakinannya nggak masalah. Kecuali kalau ada orang yang membangkang, ini urusannya lain. Sama aja dia nyelakain dirinya dan keluarganya. Itu poin ke-8. Kemudian poin ke-9, sesungguhnya atas orang-orang Yahudi nafkah mereka, dan atas orang-orang beriman nafkah mereka. Mereka harus bahu-membahu melawan orang-orang yang memerangi pihak-pihak yang terlibat dalam lembaran ini. Mereka saling menasihati dengan tulus, saling berbuat baik, bukan berbuat dosa, dan seseorang tidak memikul dosa yang dilakukan oleh sekutunya, dan pertolongan diberikan kepada orang yang teraniaya, bahwa tetangga adalah ibarat diri sendiri, tidak boleh dirugikan dan tidak boleh berbuat dosa. Jadi masing-masing bergerak di bidangnya. Orang Yahudi terkait nafkahnya lanjut harus ditunaikan. Orang Muslim juga demikian. Mereka harus saling bahu-membahu. Kalau ada orang yang pengen ngotak-atik isi perjanjian ini, dilawan bareng. Kemudian yang ke-10, tidak halal bagi seorang mukmin yang menyetujui apa yang tertulis di dalam lembaran ini, yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Tidak halal untuk menolong pelaku kejahatan. Tidak halal untuk memberikan perlindungan kepada pelaku kejahatan. Bahwa barang siapa yang menolongnya atau memberikan perlindungan kepadanya, maka atasnya laknat dari Allah dan murkanya pada hari kiamat. Tidak diterima darinya tebusan dan ganti rugi. Bahkan di ayat disebutkan, walaupun orang datang membawa emas sebanyak dunia ini, gak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir,
jika kalian berselisih pendapat tentang suatu perkara, maka rujukannya adalah Allah dan Rasulullah. Sebagaimana ini di ayat, ya wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kalian berselisih dalam satu masalah, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul. Itu langkah yang keempat. Ya, langkah yang keempat. Jadi langkah yang pertama bikin masjid, langkah yang kedua datangin keluarga, langkah yang ketiga menjalin hubungan baik dengan orang-orang Yahudi, langkah yang keempat bikin perjanjian antara orang Makkah, orang Madinah sama orang Yahudi yang ada di Madinah. Langkah yang kelima ini yang terakhir, ya. Langkah yang kelima adalah Nabi SAW mempersaudarakan antara orang-orang Muhajirin dengan orang-orang Ansar. Ya, orang-orang Muhajirin, orang-orang yang hijrah dari Mekah itu memerlukan sesuatu untuk meringankan penderitaan mereka, karena mereka asing dari Mekah udah tinggal di Madinah. Siapa mereka? Kemudian mereka nggak bawa apa-apa, hartanya ditinggal, keluarganya ditinggal, mereka meninggalkan kampungnya dan seterusnya. Kemudian mereka tinggal di Madinah yang padat penduduk, mereka statusnya pendatang lagi. Gimana nggak sedih, bertubi-tubi lah kesedihannya, makanya dipersaudarakan. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sampai-sampai apa? Sampai-sampai saking baiknya orang Madinah, orang Ansor, sampai mereka ngomong sama orang-orang Muhajirin, kalian lihat istri saya nih, mana yang kalian suka, nanti saya cerai. Kalau masa idah udah habis, kalian bisa nikah sama dia. Sampai segitunya, saking hebatnya, saking baiknya mereka orang-orang Ansor kepada orang-orang Makkah. Maka dipersaudarakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak beda antara kulit hitam dengan kulit putih. Ini tidak beda lagi. Sehingga apa? Sehingga dengan persaudaraan ini itu menjadi kuat dan seakan-akan sudah siap bagaimana nanti jauh ke depan menghadapi peperangan yang begitu banyak. Dan di antara contoh kecil bagaimana Nabi mempersaudarakan orang-orang Muhajirin dengan orang-orang Ansar, seperti misalkannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an itu dipersaudarakan oleh Nabi dengan Kharijah bin Zuhair. Kemudian Abu Ubaidah Amir bin Jarrah orang Makkah dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Mu'az, dijadiin saudara sama Nabi SAW. Kemudian ada orang Makkah Abdurrahman bin Auf dijadiin saudara dengan orang Ansar, orang Madinah, Sa'ad bin Rubai. Kemudian orang Makkah, orang Muhajirin, Umar bin Khattab disaudarakan dengan kaum Ansar, Idban bin Malik. Kemudian Utsman bin Affan dengan Aus bin Sabit. Kemudian orang Makkah, Talha bin Ubaidillah disaudarain dengan Ka'ab bin Malik. Kemudian orang Makkah, Salman Al-Farisi disaudarain dengan Abu Darda. Kemudian orang Makkah, orang Muhajirin, Bilal bin Rabah dijadikan saudara dengan Abu Ruwaihah. Ya, dipersaudarakan dengan Abu Ruwaihah. Dan lihat bagaimana kalimat yang indah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Inna ikhwanikum qad tarakul amwal wal aulad wa kharaju ilaikum." Wahai orang-orang Madinah, wahai orang-orang Ansar, inna ikhwanikum, sesungguhnya ini saudara-saudara kalian, maksudnya orang-orang Muhajirin, qad tarakul amwal wal aulad, mereka tinggalkan harta dan anak-anak mereka. Wa kharaju ilaikum, kemudian mereka nyamperin kalian. Mereka tinggalkan anak dan harta demi kalian. Langsung orang Ansor ahlan wa sahlan banget gitu. Jadi Nabi membuat kata-kata yang indah. Nabi bilang, ini saudara-saudara kalian datang, ditinggalin hartanya, ditinggalin anaknya, mereka milih kalian.
Sehingga mereka langsung ahlan wa sahlan banget dengan orang-orang muhajirin. Sampai-sampai orang muhajirin bilang apa? Amwaluna bainana qata'i. Harta kita bagi rata. Mendengar Nabi bilang, ini orang muhajirin, hartanya ditinggalin, anaknya ditinggalin, berangkat ke kalian. Demi kalian. Ini sama kata-katanya dengan, jadi kata-kata ini dalam. Seperti ketika selesai perang, kalau nggak salah ketika selesai Fatu Makkah, pembebasan kota Makkah, itu kan ada ghanimah, rampasan perang. Orang-orang Mekah itu sama Nabi dikasih banyak-banyak. Orang-orang Madinah, orang-orang Ansar itu sama Nabi dikasih jatahnya dikit. Akhirnya mereka sedikit kecewa kepada Rasulullah SAW. Orang kampung sendiri dikasih banyak, dikasih gede, kita dikasih dikit. Rasulullah denger. Rasulullah bilang apa? Wahai orang-orang Madinah, wahai orang-orang Ansar, apakah kalian iri sama orang-orang Mekah? Orang Mekah tuh cuma dapat fulus doang. Kalian pulang bawa Nabi, kalian pulang bawa Rasulullah. Rasulullah tinggal di kampung kalian. Apa kurang gede itu yang kalian bawa? Langsung nyadar orang Madinah. Mereka pulang bawa Nabi Muhammad, sementara orang Mekah cuma bawa fulus doang. Nggak lebih berharga ketimbang Rasulullah SAW. Di situ mereka nyadar. Maka di sini Nabi bilang sama orang Madinah, ini orang Mekah hartanya ditinggal, anaknya ditinggal demi kalian. Orang Madinah langsung hatinya terbuka. Masya Allah. Ya udah kalau gitu harta kita bagi rata. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW mengatakan awa ghaira dzalika, nggak ada tawaran yang lain. Faqalu wa madzaka ya Rasulullah, maka orang-orang Madinah bilang, tawaran yang lain maunya apa ya Rasulullah? Qala hum qaumun la ya'rifuna al-amal fatakfunahum al-amal. Kata Nabi SAW, mereka adalah orang yang giat bekerja. Kalau usaha itu paling jago orang-orang Mekah. Bagaimana kalau kalian kasih kerjaan nanti bagi hasil? Qalu na'am. Kemudian mereka bilang siap ya Rasulullah. Jadi ternyata Rasulullah istilahnya di sini lihat, awalnya pengen bagi rata harta itu nggak dikedepanin sama Rasulullah, minta begitu ya. Tapi yang lebih dikedepanin ternyata usaha. Orang-orang muhajirin ngelihat itu, akhirnya mereka bilang sama Rasulullah, ngelihat saking baiknya orang-orang Madinah, orang-orang Makkah ngelihat saking baiknya orang-orang Ansar ini, mereka bilang, ya Rasulullah, ma ra'ayna mithla qaumin qadimna alaihim ahsana muwasat fi qalil. Ya Rasulullah, kita tuh nggak pernah nemu orang kayak begini. Kita datang sama mereka sampai mau bagi-bagi harta. Wala usin badalan min katsir, dan mereka sangat baik, jor-joran kalau baik sama orang. Kita nggak pernah nemu orang kayak begini ya Rasulullah. Kita sampai mereka bilang apa? Laqad kafunal mauna wa asyrakuna fil mihna. Mereka merangkul kita. Mereka merangkul kita orang-orang muhajirin. Hatta laqad khashina an yadhhabu bil ajri kulli. Sampai-sampai kita nih takut gitu, kita khawatir pahala udah diborong sama mereka semua. Faqala al-Habib SAW, maka Rasulullah SAW mengatakan, la, enggak kayak gitu juga kali. Ya, ma'atnaitum alaihim wa da'autumullahu lahum. Selama kalian pandai berterima kasih sama orang Madinah, selama kalian mendoakan kebaikan kepada Allah untuk orang-orang Madinah, maka beginilah persaudaraan antara orang-orang Makkah dengan orang-orang Madinah. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala sudah melapangkan kondisi kaum muslimin di sana, Allah Subhanahu wa taala menghapuskan hukum saling mewarisi. Jadi orang Madinah nggak bisa ngewarisin orang Mekah. Allah menetapkan hukum waris. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 6, wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din. Orang yang satu rahim itu lebih
lebih pantas atau lebih berhak, orang yang punya hubungan darah itu lebih berhak untuk mewarisi ketimbang yang lain. Jadi orang Madinah nggak bisa ngewarisin orang Makkah. Ini sama Allah ditetapkan demikian. Awalnya kan seakan-akan bagi-bagi harta nggak apa-apa deh begitu kan. Setelah mereka semuanya hidupnya udah seneng, udah Allah kasih kelapangan, kemudahan, Allah kasih ketetapan. Ya, wa ulul arham, orang yang satu rahim, ba'duhum aula bi ba'din. Itu sebagian mereka lebih berhak daripada sebagian yang lain. Sehingga kalau cuma saudara-saudaraan ya nggak bisa jadi ahli waris begitu. Fi kitabillah, itu sudah ketetapan Allah, minal mu'minin wal muhajirin, untuk orang-orang beriman dan orang-orang muhajirin, illa antaf'alu ila awliyaikum ma'rufa, kecuali kalau kalian pengen berbuat baik kepada saudara kalian. Nggak apa-apa mereka ngewarisin dikit dalam tanda kutip, bukan ngewarisin, berbuat baik ngasih hadiah, bukan ngewarisin. Kana dzalika fil kitabi mastura, itu sudah tertulis di kitab Allah. Sampai di sini selesai. Sebagai penutup ya, sudah lewat 10 menit dari waktu syuruk. Kita pernah sampaikan waktu syuruk 15 menit. Masih ada 5 menit lagi sebagai penutup. Kesimpulan dari pertemuan kita kali ini tentang bagaimana Rasulullah membangun kota Madinah. Kesimpulan yang pertama adalah disebutnya oleh penulis rahimahullah bahwasanya masjid di dalam Islam, ya masjid dalam Islam itu merupakan titik tolak bagi segala kebaikan dan kesempurnaan yang dibutuhkan oleh umat Islam. Di masjid itu penyakit kebodohan, kemudian penyakit akhlak tercela, kemudian penyakit bakat-bakat yang buruk itu bisa diobati di masjid. Bahkan Ali bin Abi Thalib ketika salah faham dengan istrinya, Ali bin Abi Thalib berangkatnya ke masjid. Dia tiduran di masjid. Masjid dulu berdebu, tanah, bukan lantai begini. Sampai datang Nabi SAW, ditanya mana suamimu? Di masjid. Nabi datangin ke masjid, dipanggil ya Abu Turab, wahai bapaknya tanah, karena pipinya ada tanah banyak gitu kan. Abu Turab, bapaknya tanah. Kalau kita orang rajin baca kan kutu buku gitu kan. Sama dalam bahasa Arab ada juga bapaknya tanah, Abu Turab. Ya, atau apa namanya, kadang-kadang ya kalau dulu kita santri ada yang lagi belajar tidur dikasih gelar sama ustadznya Abu Naum, doyan tidur katanya. Nah, jadi Ali bin Abi Thalib ketika ada masalah sama keluarganya berangkatnya ke masjid. Sehingga ternyata masjid itu titik tolak kebaikan. Ya, yang pertama itu orang kalau punya masalah larinya ke masjid. Dan memang kebahagiaan itu ada di situ, kebahagiaan. Ada di masjid. Nah, orang-orang yang punya masalah mereka ke masjid, mereka hadir di majelis taklim, atau mungkin mereka berdoa kepada Allah, mereka berzikir, di situ nilai kebahagiaan. Kita lihat ada orang-orang yang mungkin dia stres, ya, kemudian dia cari hiburan. Dia cari hiburan, tujuannya apa? Biar nggak stres. Tapi masih stres juga dia, kagak nemu hiburan yang dimaksud, kagak nemu ketenangan. Sama juga orang-orang yang dia mabuk. Kenapa mereka mabuk? Mereka nyari ketenangan. Atau orang-orang yang touring, jalan-jalan kemana, atau mungkin orang-orang yang goes lah, sekarang lagi rame naik sepeda. Mereka pengen nyari ketenangan, tapi tetap aja yang stres tetap stres. Atau orang-orang yang mereka olahraga, pengen nyari ketenangan, pengen nyari kesehatan. Padahal ketenangan yang hakiki, kesehatan yang hakiki itu kesehatan iman. Tanpa iman orang tidak akan sakinah, tidak akan sakinah, mawaddah, warahmah hidupnya itu. Karena yang membuat hidup menjadi tenang adalah ilmu, adalah keimanan. Kalau di sini titiknya adalah masjid. Makanya itu yang pertama kali dibangun oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, dari langkah-langkah yang kita simak tadi, bagaimana Nabi membangun masjid, menghadirkan keluarganya, kemudian menetapkan
aturan-aturan buat orang Makkah, orang Madinah, orang Yahudi mempersaudarakan orang Makkah dengan orang Madinah. Ini merupakan apa? Bagaimana hikmahnya Nabi SAW di dalam menata pembangunan. Dari langkah-langkah tersebut maka kelihatan bagaimana hikmahnya Nabi SAW di dalam menata pembangunan. Dan kesimpulan yang ketiga, kesimpulan yang ketiga terkait masalah poin-poin yang terkandung dalam perjanjian yang ditetapkan oleh Nabi SAW bagi kaum Muhajirin, Ansar dan orang-orang Yahudi. Ini menunjukkan di situ ada kapasitas keilmuan, kemudian ada kapasitas kebijakan, kapasitas kehandalan dalam berpolitik yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Jadi saking matangnya udah sempurna apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, yang terakhir terkait masalah Nabi SAW mempersaudarakan antara orang Muhajirin dengan orang Ansar. Kemudian juga terkait akad-akad yang telah ditetapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu semua membuktikan dengan jelas peluang terjadinya peperangan yang memakan waktu lama. Artinya mereka bakal saudaraan beneran gitu, nggak bakal musuh-musuhan. Antisipasi peperangan yang makan waktu lama dan memang beneran terjadi. 10 tahun Nabi perang terus. Bahkan perang itu masih nyambung sampai zaman khalifah. Dan perang ini akan terus berlangsung antara tauhid dan syirik, antara iman dengan kekufuran. Ini akan terus berlangsung sampai hari kiamat. Dan itu sudah diantisipasi oleh Nabi SAW bagaimana kuatnya persaudaraan antara orang-orang Muhajirin dengan orang-orang Ansar. Dan ini permusuhan akan terus berlangsung. Allah mengatakan dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 39, waqatiluhum, perangilah mereka, hatta la takuna fitnatun, sampai tidak ada lagi fitnah, tidak ada lagi kesyirikan. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan agama ini semuanya milik Allah, yang ada adalah ketauhidan. Ini sudah diantisipasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari awal, ya. Wallahu alam, ini terkait pembahasan membangun kota Madinah. Saya kira cukup insyaallah sampai di sini. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah kita ketemu lagi bulan depan, bulan Oktober, tanggal 3, hari Sabtu, pekan pertama. Kita akan membahas ada berbagai peristiwa lanjutan. Ada peristiwa-peristiwa yang membahagiakan, ada peristiwa-peristiwa yang menyedihkan. Ini insyaallah pembahasannya pada pertemuan berikutnya. Demikian. Sebelum ditutup, ada yang ingin bertanya? Saya kira sudah lewat 20 menit. Sudah lewat 19 menit. Berarti sudah lewat 4 menit setelah 15 menit waktu syuruk. Ditutup saja. Nanti kalau ada yang ingin bertanya bisa langsung ke saya setelah ditutup insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.